Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita mengenai Hilyatul Talibul Ilm yang sudah sampai pada pembahasan atau kita mengulangi pembahasannya, yaitu as-sidqu, kejujuran. Sebagian sudah kami jelaskan dan kita akan lanjutkan sebagian yang lain sampai pada qaulul muallif Faya talibal ilm. Kita ulangi sedikit. Faya qala al-muallif rahimahullah, faya talibal ilmi, wahai para pencari ilmu. Wahai pencari ilmu. Ihdhar an tamruqa minas sidqi. Hati-hatilah jika engkau lepas atau lari dari kejujuran, ilal ma'aridi fal kadhibi, kepada perhiasan-perhiasan atau kepada hiasan-hiasan. Fal kadhibi, kemudian berdusta. Wa aswa'u marami hadzal muruqi, dan tujuan paling buruk dari pelarian ini al kadhibu fil ilmi, yaitu kebohongan dalam ilmu. Lidai munafasatil aqran, karena racun dari persaingan sesama tingkat atau teman-teman yang satu tingkatan. Wa tayrani sum'ati fil afaqi, dan tersebarnya sum'ah, pujian, fil afaqi, di ufuk. Artinya dipuji-puji oleh manusia yang sangat banyak, atau gila pujian. Rela berbohong dalam ilmu demi mendapatkan pujian. Rela berbohong dalam ilmu demi bisa menyaingi teman. Ini adalah seburuk-buruknya kebohongan, yaitu kebohongan dalam ilmu. Wa man tatalla'a ila sum'atin fawqa manzilatih, dan barang siapa yang ingin meraih ila sum'ah, kepada pujian, fawqa manzilatihi, lebih daripada kedudukannya, lebih dari derajatnya. Falya'lam, maka hendaknya Anda ketahui, ana fil mirsad, bahwasanya dalam pos-pos pemantauan, maksudnya ada orang yang memantau, yang mengawasi, rijalan, orang-orang, yahmiluna basaira nafidah, yang memiliki pandangan-pandangan yang menembus, artinya pandangannya sangat tajam. Wa aqlaman naqidah, dan pena-pena yang kritis. Fayazinuna sum'ata bil athar, maka mereka akan menimbang sum'ah, pujian-pujian yang disematkan pada seseorang, bil athari, dengan jejak-jejaknya. Artinya fulan dipuji dengan pujian yang sangat banyak, akan tetapi ketika dilihat ilmunya cuma sekedar apa? Bermodalkan internet. Masalan, suruh baca kitab tidak bisa, nahwu shorof tidak lulus, baca Al-Quran salah-salah, cuma pandai bicara saja. Itu akan nanti diketahui oleh orang-orang tertentu, yang tentunya adalah para ulama. Akan mengetahui fulan, Masya Allah, pengikutnya banyak. Setelah diselidiki ternyata ilmunya sedikit. Dia cuma modal bicara saja, tapi tidak punya ilmu. Fatatimmu ta'riyatuka, maka sempurnalah ta'riyatuka, penelanjanganmu. Artinya
dengan pandangan mereka yang tajam, pena-pena mereka yang kritis, itu akan menelanjangi orang yang memiliki pujian-pujian selangit tapi ilmunya tidak ada, atau orang yang gila dengan pujian dengan berbohong dalam ilmu, maka akan ditelanjangi oleh para ulama an salasatin, dari 3 perkara. Faqdu thiqati fil qulub, hilangnya kepercayaan dalam hati. Artinya kepercayaan dalam hati-hati manusia akan hilang. Yang kedua, dhahabu ilmika wa inhisarul qabuli, perginya ilmumu, wa inhisarul qabul, dan merosotnya penerimaan. Artinya tidak diterima oleh manusia. Sudah ketahuan bahwasanya ilmunya cuma sebatas bacaan, terjemahan saja, maka orang-orang sudah tidak percaya lagi dan tidak menerima lagi. Allah tusaddaq walau sadaqta, dan orang-orang akan tidak percaya. Kamu tidak akan dipercaya walaupun kamu jujur. Walaupun dia jujur, tetap dia tidak akan dipercaya. Wabil jumlah, dan kesimpulan, faman yahtarifu zuhrufal qawli, barang siapa yang membuat-buat indahnya perkataan, fahuwa akhus sahiri, maka dia adalah saudaranya penyihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidak akan menang, tidak akan beruntung seorang penyihir haitsu ata, dari mana dia datang, dari manapun dia datang. Wallahu alam. Artinya orang yang pandai bicara, suatu saat dia akan terbongkar kedoknya. Apakah ilmunya benar-benar sesuai dengan ucapannya atau cuma sebatas lisan saja. Karena banyak dai-dai di luar sana yang pandai bicara, mengisi di mimbar-mimbar khutbah Jumat, khutbah menggebu-gebu, tapi bahasa Arabnya masih nol, nahwu sorofnya masih tidak faham, Al-Qur'annya masih tidak lurus bacaannya, banyak salahnya, tidak faham panjang pendeknya, dan lain sebagainya. Maka itu akan dilihat oleh ulama-ulama, apakah pujian yang disematkan kepadanya itu cocok dengan ilmunya atau tidak. Pasti akan ada yang mengawasinya. Nanti kalau ketahuan ternyata fulan ilmunya tidak ada ilmunya tapi banyak bicaranya, maka akan ditahdzir. Jangan ambil ilmu dari fulan. Ini dibolehkan dalam tahdzir yang seperti ini. Orang yang tidak punya ilmu bicara ilmu, itu perlu ditahdzir supaya orang-orang berhati dari orang tersebut. Kemudian ini sudah selesai mengenai pembahasan kejujuran, dan mungkin perlu ditambahi adalah ada beberapa hal di mana seseorang dibolehkan untuk berbohong. Dan pada tempo hari ada yang bertanya, ada keadaan di mana kebohongan itu baik. Ini salah. Kebohongan itu buruk. Tidak ada bohong yang baik, tidak ada. Yang ada bohong itu dibolehkan. Bukan menjadi baik tapi dibolehkan. Dan baik itu juga menurut siapa? Menurut Anda atau menurut Allah? Yang di hadis dibolehkannya berbohong dalam 3 keadaan.
Yang pertama adalah dalam memperbaiki dua mukmin yang berseteru atau mendamaikan dua mukmin yang bermusuhan. Ini dibolehkan dalam berbohong. Yang kedua, dalam peperangan. Dibolehkan berbohong dalam peperangan. Yang ketiga, ketika merayu istri atau istri merayu suami, boleh dengan berbohong. Tapi bohongnya sebatas apa? Memuji. Bohongnya sebatas memuji. Tapi itu tiga keadaan di mana seseorang boleh melakukan kebohongan. Atau sebagian ulama mengatakan tidak bohong murni, tapi tauriyah, menggunakan tauriyah. Apa makna tauriyah? Tauriyah adalah seseorang menyampaikan sebuah kabar yang memiliki dua makna. Makna jauh dan makna dekat. Ketika ia bicarakan seperti itu, orang yang mendengar kabar itu langsung faham di dalam pikirannya makna yang dekat. Tapi yang dimaksud adalah, yang antum maksud makna yang jauh. Contohnya apa? Ketika ada dua orang mukmin yang berseteru, bermusuhan, kemudian kita datang kepada salah satu dari mereka dan berkata, "Ya fulan, temanmu yang antum musuhi atau teman antum yang memusuhi antum ini itu selalu mendoakanmu. Setiap habis sholat selalu mendoakanmu. Bahkan setiap hari Jumat dia selalu mendoakanmu." Kalau dimaknai secara dekat, oh dia mendoakan saya, berarti saya harus berbuat baik. Oh berarti dia perhatian sama saya, maka tidak ada gunanya bermusuhan. Dan maksud antum mendoakan itu adalah bukan mendoakan secara khusus, tapi mendoakan secara umum. Karena setiap mukmin selalu berdoa untuk mukmin yang lain. Misalkan dalam khutbah Jumat, dalam doa Jumat, Allahumma arinal haqqa haqqa, arina nahnu, berarti kan mendoakan saya dan semua kaum mukminin, di antaranya adalah teman yang kita musuhi. Atau dalam peperangan misalkan, seperti dikisahkan dalam kisahnya Rasulullah SAW, beliau pernah melihat-lihat ketika ada mau terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Beliau ingin melihat kekuatannya orang-orang kafir dengan masuk ke area mereka. Ketika masuk ke area mereka dan bertanya, "Berapa onta yang kalian sembelih untuk makan setiap harinya? Sekali makan berapa onta yang kalian sembelih?" Mereka mengatakan sekian ratus atau sekian puluh. Karena dengan melihat berapa onta yang dimakan itu bisa menakar, oh ini jumlah pasukan sekian. Karena satu onta cukup untuk dimakan 10 orang. Beda sama kita, satu onta mungkin 50 orang, satu sapi 40 orang. Kalau zaman dulu cara menakarnya seperti itu, satu onta itu artinya 10 pasukan. Kalau 100 onta berarti 10, jadi 1000 pasukan. Ketika orang yang ditanya oleh Rasulullah, "Berapa onta yang kalian sembelih setiap kali makan?" Sekian. Orang yang ditanya tadi sadar, oh kayak ini siapa ini? Kok tanya-tanya berapa onta yang disembelih? Kemudian dia balik bertanya, kalian ini siapa dan dari mana? Beliau mengatakan, kami dari Ma.
Kami dari ma'un. Ma' itu artinya air. Dan memang ada kota di Baghdad di Irak namanya Ma'. Jadi orang mengira Rasulullah ini dari Baghdad atau dari Irak. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kita dari Ma', kita dari air. Artinya kita dari airnya laki-laki yang campur dengan airnya perempuan. Jadi ada dua makna, makna yang ba'id dan makna yang qarib. Itu namanya tauriyah. Itu tiga keadaan di mana seseorang boleh melakukan kebohongan. Yang pertama untuk memperbaiki dua mukmin yang bermusuhan. Yang kedua dalam peperangan. Dan boleh juga dalam peperangan ini melakukan kebohongan yang murni, tidak tauriyah, murni benar-benar. Contohnya ketika biasanya panglima perang itu bertemu, maka ditanya berapa jumlah pasukan kalian. Misalkan jumlah pasukan itu cuma 300, dikatakan jumlah pasukan kami 10.000. Artinya dilebihkan. Supaya apa? Memberikan efek takut atau shock. Oh, begitu banyak pasukannya, padahal cuma 300. Itu dalam peperangan. Karena peperangan itu penuh tipu daya. Yang penting hasil akhirnya adalah kita menang. Hasil akhirnya adalah kita menang. Jadi penuh tipu daya. Maka jangan terlalu lugu ketika perang, tanya apa saja dijawab dengan jujur. Jangan. Dibolehkan ketika perang kita berbohong sebanyak-banyaknya. Kepada musuh tentunya, bukan kepada teman sendiri. Kalau pada teman sendiri berarti munafik atau musuh dalam selimut. Kemudian tauriyah itu tidak dibolehkan terlalu banyak. Kadang seseorang dibolehkan untuk melakukan tauriyah, tapi dengan syarat tauriyahnya itu tidak memakan hak orang lain. Memakan hak orang lain atau menzalimi orang lain menggunakan tauriyah. Atau untuk melanggar sebuah aturan. Tidak boleh menggunakan tauriyah. Adapun untuk menyembunyikan ibadah misalkan, maka boleh tauriyah. Misalkan ketika sholat malam, ditanya sama teman, antum semalam sholat malam? Maka dijawab, enggak, anak tidur. Kalau seandainya ditanya lagi tidur jam berapa, berarti tidurnya sebelum sholat dia tidur dulu. Dan dia menyembunyikan sholat apa tidaknya, dia sembunyikan. Tapi dikatakan saya tidur. Benar, saya tidur sebelumnya, tapi setelahnya sholat. Jadi menyembunyikan ibadahnya dengan tauriyah, maka tidak apa-apa. Tapi dengan tauriyah dia memakan hak orang lain, dengan tauriyah dia mendolimi orang lain, maka tidak diperbolehkan. Dan sebagian ahli ilmu juga membolehkan ketika ditanya mengenai ibadah yang ia sembunyikan, ia jawab, tapi tanpa ada riya di hatinya. Jadi bedanya ibadah ikhlas dan ibadah yang tidak ikhlas adalah dia mengabarkannya karena ditanya, bukan mengabarkannya tanpa ditanya dulu. Misalkan apa, puasa misalkan, dia puasa sunnah, yang lain tidak puasa sunnah. Dia mengatakan, ya akhi, antum puasa enggak? Enggak, ana puasa misalkan. Atau tanya sama teman, antum tadi malam salat malam enggak? Oh, ana ketiduran. Oh, saya tadi malam dapat 12 rakaat.
Artinya dia mengabarkan orang lain tanpa ditanya. Itu batasan riya. Kalau dia mengabarkan karena ditanya, karena tidak boleh berbohong, jawab seperlunya. Jawab seperlunya. Misalkan, apakah tadi malam antum salat? Alhamdulillah, semoga istiqomah. Itu sebagian ahli ilmu boleh berkata jujur atau mengabarkan sesuai dengan keadaan kalau memang ditanya. Baik, sekarang kita lanjutkan bab selanjutnya, junnatu thalibil ilm. Perisainya seorang talibul ilmi. Junnatul alimi la adri. Perisainya seorang yang berilmu adalah perkataan la adri, saya tidak tahu. Wa yahtiku hijabahu al-istinkafu minha. Wa yahtiku, dan merusak hijabahu, hijabnya atau penutupnya, al-istinkafu, kesombongan, minha, dari hal itu, yaitu dari perisai itu. Artinya seseorang atau seorang talibul ilm merasa aman ketika dia ditanya sesuatu dan dia tidak tahu dan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Itu adalah perisainya, dia terlindungi, tidak menjadi penanggung jawab atas ucapannya itu. Jadi zona selamatnya seorang ahli ilmu adalah ketika menghadapi sesuatu yang tidak ia fahami, dia mengatakan la adri. Itu lebih selamat. Wa qauluhu yuqalu, dan perkataannya yuqalu, dikatakan. Dan perkataannya yuqalu, dikatakan, atau katanya, Wa alaihi, maka atasnya, fa in kana nisful ilm, jika ada nisful ilmi, setengah dari ilmu adalah la adri, fa nisful jahli, maka setengahnya kebodohan, yuqalu, dikatakan, wa adhunnu, dan saya kira. Wa adhunnu, dan saya kira. Artinya perisainya seorang talibul ilm, kalau dia memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Karena dalam istilah usul fiqh itu ada jahlun murakkab. Jahlun itu orang yang tidak tahu tapi diam, itu jahl. Tapi jahlun murakkab itu yang tidak tahu tapi menjawab. Memang tidak tahu tapi menjawab. Itu jahl murakkab. Dan murakkab artinya kuadrat. Bodohnya kuadrat. Ada bodoh biasa, ada bodoh yang 2 kali lipatnya bodoh. Jahlun biasa, dia tidak tahu, diam, saya tidak tahu, la adri. Tapi kalau dia tidak tahu tapi bicara, maka dia adalah murakkab, jahluhu murakkab. Nah, jika memang tidak tahu, maka perisainya seorang talibul ilmi adalah mengatakan la adri. Atau kalau dia tahu sedikit-sedikit, katakan yuqalu, katanya, atau dikatakan, atau adzunnu, saya kira. Tapi di antara dua ini yang paling selamat adalah mengatakan la adri, itu yang paling selamat daripada perkataan adzunnu, saya kira. Ini dua perisai seorang talibul ilm agar jangan terlalu mudah menjawab pertanyaan yang tidak ia ketahui. Tentunya ini ketika
sudah terjun di medan dakwah. Ketika datang bulan Ramadan misalkan, ada yang ngajar di TPA, ada yang ngajar di masyarakat, ada yang bertanya. Kalau memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Oh, saya tidak tahu, mungkin saya jawab besok, tak cari tahu dulu. Atau kalau dia tahu sedikit-sedikit, katakan saya kira seperti ini. Sepertinya saya pernah dengar ustadz ini mengatakan ini, atau syekh ini mengatakan seperti ini. Jadi tidak langsung bicara, oh ini hukumnya seperti ini. Ini hukumnya seperti ini. Padahal dia tidak tahu. Ini adalah perisainya seorang thalibul ilm. Dan mungkin kita juga sudah, atau sebagian antum sudah pernah mendengar kisahnya Imam Malik bin Anas ketika beliau ditanya mengenai masalah-masalah agama oleh anak kecil. Beliau ditanya sampai berapa kali? Sampai 10, 20 atau 30 kali. Beliau mengatakan la adri, 10, 30 masalah. Atau kalau tidak salah 30 atau 40 masalah. Beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Baru pertanyaan yang lain 2 masalah saja yang beliau jawab. Cuma dua masalah saja yang beliau jawab. Masalah yang lain beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ulama sekelas Imam Malik tidak merasa segan untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka bagaimana dengan kita yang ilmunya jauh di bawahnya Imam Malik, yang tidak ada apa-apanya? Tentunya kita tidak berani untuk mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu itu sangat berbahaya. Kemudian bab selanjutnya al-muhafadzatu ala ra'si malik sa'ati umrik. Al-muhafadzah, menjaga, ala ra'si malik, atas modalmu. Ra'su mal itu artinya modal. Ra'sun kepala, mal harta. Karena kepala itu inti dari harta, berarti dimaknai dengan modal utama. Jagalah modal utamamu, yaitu sa'ati umurik, waktu-waktu umurmu, detik-detik umurmu, menit, hari-hari, tahun-tahun umurmu. Al-waqta, waktu-waktu. Di sini al-waqta dijadikan mansub. Kenapa? Padahal isim kalau di awal itu mestinya mubtada. Tapi di sini dijadikan mansubun, al-waqta. Kenapa? Karena ada fi'il dan fa'il yang mahdzuf. Takdiruhu ihfad, jagalah. Jagalah waktu. Litahsil, untuk mendapatkan ilmu. Fakun hilfa amalin, maka jadilah kamu hilfa amalin, berganti-ganti kegiatan. Wala hilfa bitolatin, bukan orang yang berganti-ganti, bitolatin, waktu kosong. Wa batorin, dan kemalasan. Artinya setiap kegiatan selesai ganti dengan kegiatan yang lain. Jangan dari satu kemalasan ke kemalasan yang lain. Pertama malas-malasan dengan duduk, lama-lama ganti dengan kemalasan dengan tidur-tiduran, sampai akhirnya merem masalah. Wahil sama'malin, dan menetaplah ma'malin, dalam
area bekerja atau waktu kerja. La hilsatallatin, jangan menetap pada kemalasan, wasamarin dan pertunjukan. Artinya dia terus-menerus menetap dalam kegiatan, dalam tempat kegiatan atau waktu kegiatan, tidak terus-menerus dalam tempat kemalasan. Biasanya tempat kemalasan itu apa? Kasur. Terus-menerus dalam kasur, mulazamatus sarir, mulazamah kepada sarir. Wasamarin dan pertunjukan, tontonan, selalu tidak pernah absen dalam tontonan, dia selalu hadir, yaitu menunjukkan bahwasanya dia tidak ada himmah, tidak ada semangat untuk mencari ilmu. Fal hifdhu 'alal waqti bil jiddi wal ijtihad, maka menjaga waktu bil jiddi dengan sungguh-sungguh, wal ijtihad dan usaha, wa mulazamati talab dan terus-menerus dalam mencari ilmu, wa musafanatil asyakh dan mulazamah atau mengikuti atau belajar terus-menerus rutin asyakh bersama syekh, bersama guru. Al-ishtighal bil ilm, sibuk dengan ilmu, qiraatan wa iqra'an, membaca, wa iqra'an dan membacakan, wa mutala'atan dan mutala'ah, wa tadabburan dan tadabbur, wa hifdhan dan hifdh, wa bahsan dan bahas. Tapi di sini antum bisa ambil faedah ishtighal bil ilm. Yang dimaksud sibuk dengan ilmu itu ada 6 perkara ini. Qiraah. Yang pertama adalah qiraah. Qiraah artinya membaca. Membaca sendiri. Qiraatan artinya latihan membaca kalau bahasa Arab. Belum bisa bahasa Arab, latihan membaca. Kalau sudah pandai membaca, latihan memahami. Artinya membaca, inisiatif sendiri, membaca sendiri. Isi waktu dengan membaca, baca. Wa iqra'an dan membacakan. Membacakan di sini bisa bermakna membacakan ketika pelajaran ustadz, siapa yang mau membaca? Nah, langsung angkat tangan. Artinya dia membacakan untuk teman-temannya, sekaligus dikoreksi oleh ustadznya. Wa mutala'atan dan mutala'ah. Mutala'ah artinya membuka-buka kitab atau membuka-buka buku ketika ada lintasan pikiran. Wah, ini maknanya apa? Langsung buka buku. Oh, maknanya ini. Menelaah artinya membuka sebentar, mutala'ah. Jadi dalam satu masalah saja dibaca, oh seperti ini, baca cepat. Oh di kitab ini seperti ini, di kitab lain seperti ini, di buku lain seperti ini. Ketika sedang membaca misalkan, oh ini maknanya apa, tidak tahu, lihat ke kamus. Ke kamus ini menelaah ke kamus. Satu misalkan dalam ayat Al-Quran ini tidak faham, ini maksudnya apa? Langsung kembali ke kitab tafsir, ditelaah kitab tafsirnya, khusus yang bermakna makna yang tidak kita ketahui. Wa tadabburun dan tadabbur, memikirkan, menyelami maknanya, mencocokkan dengan kehidupan sehari-hari seperti apa. Wa hifdhan dan menghafal. Yang inti-inti dari ilmu itu dihafalkan. Al-Quran adalah inti dari semua ilmu. Hadis inti dari segala ilmu. Luangkan waktu untuk menghafalkan Al-Quran dan hadis. Atau meluangkan waktu untuk menghafalkan matan-matan ilmiah. Karena matan-matan adalah intisari dari semua ilmu.
Kemudian wa bahsan dan bahas. Wa bahsan dan bahas. Bahas ini seperti mutolaah tapi lebih banyak. Difokus dalam satu masalah, dia mencari-cari dari berbagai sumber. Misalkan makna hadis ini, misalnya ada satu hadis, dia ingin melihat makna hadis ini di syarah-syarahnya. Ini hadis Arba'in Nawawi misalnya. Di syarahnya Imam Syekh Utsaimin seperti ini. Syarahnya ulama lain seperti ini. Syarahnya ulama lain seperti ini. Setelah diketahui diringkas dengan pena. Kita tulis semuanya. Tulis dan diringkas. Itu namanya bahas. Jadi menjadi sebuah satu karya tulis berupa artikel. Kasih judul makna hadis ini. Itu bahas. Jadi sibuk dengan ilmu qiraatan, membaca, iqra'an, membacakan. Membacakan ini bisa membaca depan ustadz atau membacakan kepada teman-temannya. Teman-teman yang tidak paham, ia ajari dengan membacakan kitab kepada mereka. Wa mutala'an dan mutala'ah, wa tadabburun dan tadabbur, wa hifdhan dan menghafal, wa bahsan dan mencari, meneliti. Meneliti itu mencari sesuai dengan tema yang ditentukan, kemudian menulisnya. Tapi bahas ini tidak harus setiap hari. Dia lebih baik kalau sudah banyak ilmu yang sudah ia dapatkan, bahasa Arabnya sudah bagus, hafalannya sudah lumayan banyak, dan sudah mulai terbiasa dengan tadabbur, maka bisa dengan menggunakan bahas. Maka biasanya bahas ini ada ketika mustawa khamis, tahun ketiga. Antum di sini cuma tahun 2. Cuma 2 tahun. Biasanya kalau sudah memiliki kemampuan itu di tahun ketiga. Tapi bisa jadi tahun kedua kalau seadanya mampu, bisa jadi. Kadang sebagian ustadz memberikan tugas bahas. Coba cari makna hadis ini dari berbagai sumber. Ditulis, kemudian dikumpulkan. Itu kalau seandainya sudah memiliki kemampuan dalam bahasa Arabnya dan kemampuan dalam menelaah kitab-kitab. Itu artinya jika masih awal-awal, sibuklah dalam membaca atau membacakan kepada teman. Membacakan kepada teman bisa pada orang yang lebih tahu supaya bisa ngoreksi, atau menelaah kitab-kitab, baca-baca buku dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan menghafalkan. Ini ishtighal bidan. Inilah cara kita untuk menyibukkan diri dengan ilmu. La siyama fi awqati syarhi syabab, apalagi dalam waktu-waktu yang awal-awal dari remaja. Syarhi syabab ini awal-awal remaja. Wa muqtabalil umur, dan awal-awal umur. Wa ma'dinil afiyah, dan kesehatan yang prima. Ma'din itu barang tambang. Afiyah kesehatan. Artinya kesehatan yang benar-benar kuat, seperti kerasnya besi. Kapan orang mengalami kesehatan yang sangat kuat? Ketika masih muda. Kalau sudah
tua sakit-sakitan. Kalau masih muda, jatuh berkali-kali masih bisa berdiri, tidak usah ke rumah sakit. Kalau sudah tua, sekalinya kepleset di rumah sakit seminggu atau di rumah sakit sepekan. Beda dengan anak muda, jatuh berkali-kali masih kuat. Faqtanim hadhil fursatil ghaliyah. Faqtanim hadhil fursatil ghaliyah. Maka gunakanlah kesempatan ini, kesempatan yang mahal ini, kesempatan yang berharga ini. Gunakanlah litanala rutabal ilmil aliyah, untuk mencapai rutabal ilmil aliyah, tingkatan ilmu yang tinggi. Fa innaha, maka sesungguhnya dia, waktu jam'il qalbi, waktu terkumpulnya hati. Terkumpulnya hati maksudnya adalah waktu di mana hati antum tidak terbagi-bagi. Masih muda, hati belum terbagi-bagi untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Kalau hati sudah terbagi, maka harus meluangkan waktu untuk hatinya, untuk anaknya, untuk istrinya, harus meluangkan waktu. Nah, masih masa muda, hati masih terkumpul, tidak terbagi-bagi. Jadi semuanya fokus untuk ilmu. Wajtima'ul fikri, dan pikiran juga tidak terpecah-pecah, pikirannya terkumpul dengan baik. Tidak memikirkan kebutuhan anak, kebutuhan istri, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Pikirannya terkumpul, tidak terpecah-pecah. Liqillatis syawagil, karena kurangnya kesibukan, wassawarif, dan kurangnya hal-hal yang memalingkan, anil iltizamat, dari an iltizamatil hayah, dari kebutuhan-kebutuhan hidup, wat tara'us, dan menjadi pemimpin, wali khiffatidh dhahri, dan ringannya beban, wal iyali, dan tanggung jawab. Ringannya beban dan tanggung jawab. Di masih masa-masa muda tidak ada yang menjadi tanggungannya. Dia tidak menanggung siapapun. Jadi fokus untuk belajar, belajar, dan belajar. Dan waktu itu adalah waktu masih muda. Waktu yang singkat ini gunakanlah sebaik mungkin untuk meraih derajat ilmu yang paling tinggi, supaya nanti ketika masa tua bisa menikmati hasilnya. Malil mu'ili walil awali innama yas'a ilaihinnal faridul faridu. Malil mu'ili, tidaklah bagi orang yang bertanggung jawab, walil awali, dan bagi orang yang ditanggung. Innama yas'a ilaihinna, innama sesungguhnya, yas'a berusaha, ilaihinna kepada mereka, al-faridu sendiri, al-faridu satu-satunya. Artinya ketika seseorang sudah memiliki beban, sudah ada orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia akan berusaha memenuhi kebutuhan dia dan orang yang ada di tanggungannya sendirian. Memenuhi kebutuhan dirinya dan orang lain, dia berusaha sendirian, tidak ada yang membantunya. Tidak mungkin kita misalkan sudah punya istri, minta diuruskan orang lain, tidak mungkin. Harus diurus sendiri. Begitu juga dengan perempuan ketika sudah memiliki anak, tidak mungkin nyuruh orang lain untuk mengurus anaknya, diurus sendiri.
Maka sebelum itu terjadi, sebelum itu datang waktunya, raihlah ilmu sebanyak-banyaknya. Sebelum itu datang, raihlah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ketika itu datang sudah banyak sekali pikiran-pikiran, pikiran sudah terbagi-bagi dan hati juga sudah terbagi-bagi. Mengumpulkan semangat untuk belajar butuh waktu seminggu atau sepekan baru ada semangat belajar. Maka sebelum itu sampai pada kita sudah persiapan, sudah siap. Maka pikiran-pikiran, kalau ada pikiran untuk menikah atau selainnya, nanti dulu. Banyak orang yang persiapan untuk menikah misalkan, tapi kalau belum datang waktunya, nggak akan nikah. Ada orang yang bekerja sampai gila bekerja, semuanya dikomersilkan, bantuan wani piro, minta bantuan biasanya ikhlas tapi dia kasih tarif, masalah. Gila bekerja dan gila uang. Ketika sudah sampai pada dana yang disiapkan, gilirannya mencari jodoh, nggak ketemu-ketemu. Dapat ini tidak cocok. Terus ada yang cocok tapi tidak mau menawarkan kepada dia. Orangnya seperti itu, nggak mau saya, misalkan. Jadi kalau seandainya ini sudah Anda sampaikan kepada sebagian ikhwah, ada pepatah mengatakan anta turid wa hiya turid walakinallaha yaf'alu ma yurid. Antum pengen, dia juga pengen, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Antum sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau sudah Allah tentukan tidak. Ada orang lain yang fokus belajar, tapi tiba-tiba ditawari dan dinikahkan gratis tanpa biaya. Jadi intinya adalah fokuslah belajar. Kalau datang waktunya nikah, akan nikah sendiri. Jangan jadikan belajar antum tujuannya untuk menikah, jangan. Belajar kita untuk mencapai derajat tinggi di surga. Beribadah kepada Allah dengan ibadah yang baik, bukan untuk yang lainnya. Jadi jaga mata, jaga hati. Akan datang waktunya. Jika sudah datang waktunya, akan terjadi. Yang penting bagi kita adalah melaksanakan apa yang Allah cintai. Melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi masih muda, gunakanlah waktu sebaik mungkin. Karena masa muda ini lambat laun akan berkurang dan hilang. Tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Dan kita di sini tidak disebutkan dengan pekerjaan, tanggungan, menanggung orang lain, semuanya belajar. Antum piket itu bukan bekerja, antum belajar. Jangan malas untuk piket, karena itu adalah belajar. Karena suatu saat antum akan mengurus rumah antum sendiri, menyapu sendiri. Kalau tidak sekarang antum belajar bersih-bersih, kapan lagi? Jadi gunakan waktu sebaik mungkin, karena masa muda itu sebentar. Berjuanglah sampai habis-habisan, sampai batas apa kemampuan yang Allah berikan kepada antum, dan nanti di masa tua antum akan merasakan, menikmati hasilnya. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mungkin pertanyaan saya tunda sampai pekan depan.
dan kita cukupkan sampai batas ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang lain insyaallah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.